Perjalanan skuad Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia harus mengalami kekalahan telak atas Irak dengan skor 5-1. Untuk memperkuat timnas Indonesia, PSSI tengah gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, ada 4 nama pemain keturunan yang tengah diproses menjadi WNI. Keempat pemain tersebut adalah Justin Hubner, Jay Ises, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Di samping itu, dari proses naturalisasi beberapa pemain tersebut, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Ragnar Oratmangun baru diajukan karena dia menjadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa berkas naturalisasi Justin Hubner saat ini sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, proses tersebut sempat terhenti sehingga hanya Struijk dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan. Diprediksi oleh PSSI, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U20 tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Justin tinggal melakukan sumpah WNI dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa naturalisasi Nathan dan Jay sudah mulai diproses. Berkas mereka sudah berada di Kemenkumham. Proses yang dilewati 2 nama tersebut akan cukup panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Erick juga menegaskan bahwa semua proses naturalisasi bakal segera dikebut, termasuk proses Ragnar yang baru memulai proses naturalisasi. PSSI menargetkan pada 10 Desember nanti para pemain bisa tersedia untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan Januari 2024. Di samping itu, di bulan Desember mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Sintayong bisa mematangkan persiapan timnya. Jika rencana itu terwujud, maka bisa jadi keempat pemain keturunan itu bisa diturunkan kala menghadapi Irak dan Filipina di leg kedua yang akan dihelat di kandang Garuda. Laga Filipina versus Timnas Indonesia bakal digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, Filipina akan menjadi tuan rumah saat menjamu Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina Michael Weiss mengaku tidak sabar untuk menambah penderitaan timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik Filipina dan timnas Indonesia diprediksi bakal tampil ngotot untuk mendulang kemenangan perdana. Apalagi kedua tim ini memang sama-sama bernasib apes saat melakoni laga perdana di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah kondisi mental yang belum membaik, timnas Indonesia dipaksa harus melanjutkan perjalanannya untuk bertandang ke markas Filipina. Kelelahan mental dan fisik itulah yang ingin dimanfaatkan Filipina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Indonesia harus terbang dari Irak ke sini, jelas lebih sulit bagi mereka laga nanti karena perjalanannya melelahkan. Apa yang disampaikan Michael Weiss akan menjadi saiwar bagi timnas Indonesia takkan mudah mencuri 3 angka di kandang Filipina. Berkaca dari rekor pertemuan kedua tim, Filipina memang kerap kali mampu menyulitkan timnas Indonesia terutama ketika bermain di kandang sendiri. Lapangan sintetis yang selama ini digunakan Filipina seakan menjadi tantangan bagi pemain timnas Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi tersebut. Hal itulah yang akan coba dimanfaatkan Filipina saat menjamu timnas Indonesia pada matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan timnas Indonesia butuh banyak pemain-pemain potensi agar bisa berprestasi. Setelah kekalahan timnas Indonesia U17 dan timnas Indonesia senior, PSSI tentu ingin bangkit dan memperkukuh tatanan sepak bola Indonesia. Jadi pihaknya terus mencari pemain-pemain potensial setidaknya sampai 150 pemain top. Hal ini diungkap langsung oleh ex-presiden Inter Milan Erick Thohir bahwa ia akan memperkuat timnas Indonesia senior, U23, U20 dan level umur lebih muda. Ia juga mengatakan PSSI pun akan bergerak masif mencari pemain-pemain di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menemukan bibit muda calon bintang baru timnas Indonesia nantinya. Proses naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI dianggap jadi jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pemain berkualitas timnas Indonesia. Erick mengatakan ketersediaan pemain akan memudahkan tim pelatih dalam membentuk skuad. Dengan dilakukannya pencarian pemain potensial ini, diharapkan timnas Indonesia akan siap dalam berbagai ajang yang akan diikuti.